Bab 687. Pil Setan. Energi hitam ini terbang bagaikan roh, dan menyerbu para murid Brahma dengan menggila. Termasuk Brahma II, semua orang dirasuki oleh energi hitam tersebut, menjerit kesakitan, jatuh ke tanah satu persatu, dan tubuh mereka segera menjadi mayat. Dan semua energi hitam tersebut kembali ke tubuh Brahma I, akibatnya kultivasinya meningkat dengan pesat. Ekspresi Erikin sedikit mengejek, karena dia tidak menyangka bahwa Brahma I yang akan menghancurkan Brahma pada akhirnya. Namun, Erikin juga sangat puas dengan hasil ini. Sudah waktunya berakhir. Erikin mengacungkan pedang kintongnya. Jangan meremehkanku. Brahma I berteriak dan melaju sekali lagi. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-9. Erikin berteriak, dan pedang kintong meledak melonjak ke langit dan meluncurkan cahaya pedang. Brahma I meraung, mati-matian menahan cahaya pedang itu, tubuhnya perlahan hancur, begitu juga dengan sayapnya. Tapi cahaya pedang itu akhirnya berhasil ditahan olehnya. Hahaha, aku berhasil menahannya. Brahma I meraung, seolah-olah kemenangan sudah pasti didapatkan olehnya. Kalau begitu, sekali lagi. Erikin mencibir dan mengangkat pedang kintong itu lagi. Cahaya pedang yang kedua kalinya diluncurkan lagi. Ekspresi Brahma I berubah drastis, dia langsung melarikan diri dengan panik. Namun, cahaya pedang itu mengenainya dan membelah tubuhnya menjadi dua secara langsung. Sebuah pil mujarab berwarna hitam terbang keluar dari mayat Brahma I dan melarikan diri ke udara. Mau melarikan diri. Emi Zhou mendengus pelan dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling berhubung satu sama lain di sekitar pil mujarab hitam itu dan menguncinya dengan kuat. Ibu, apa itu? Erikin juga penasaran, pil mujarab hitam ini ternyata adalah pil setan. Tetapi bukankah pil hitam ini telah dimurnikan oleh Brahma I? Erik, ini adalah pil jahat yang asli, dan aku tidak tahu dari sekte kuno mana Brahma I mendapatkannya. Emi Zhou berkata dengan emosi, namun, kemampuannya terlalu rendah serta kurangnya pengetahuannya, sehingga dia bahkan tidak dapat mengeluarkan kekuatan 1/10 dari kekuatan penuh pil setan ini. Ini hanyalah hal yang kejam. Apa benda ini perlu dipandu? Erikin mengingat adegan di mana Brahma I mengkonsumsi pil itu, yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi, dan juga membunuh yang lain untuk memulihkan diri, tetapi dia bahkan belum mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Pil mujarab ini sangat luar biasa. Tentu saja, pil setan membutuhkan darah dari ras iblis dan teknik supaya dapat berfungsi dengan sempurna. Hati Erikin bergerak. Ibu, bisakah ibu memberiku benda ini? Ekspresi Emi Zhou sedikit berubah dan menyerahkan pil itu pada Erikin. Meskipun hal ini tidak diketahui, tapi ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Namun, menggunakannya akan merusak fondasi. Erik, jika tidak dalam masalah kritis, jangan bertindak gegabah. Aku mengerti, Erikin mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan? Bertarung dengan putraku atau dengan sukarela menghukum mati dirimu sendiri? Emi Zhou memandang kepala rumah yang merupakan satu-satunya yang tersisa. Senior, aku benar-benar tidak tahu hubungan antara Erikin dan kamu, oleh karena itu aku melakukan sesuatu yang salah. Aku dapat menggunakan banyak sumber daya untuk mengimbanginya atau bisa disebut sebagai kompensasinya, tetapi kamu tidak boleh membunuhku. Kata kepala rumah sambil tersenyum dengan percaya diri. Kamu berniat membunuh putraku, apa kamu pikir hanya dengan sumber daya sudah dapat mengimbangi itu? Apa ada hal segampang diselesaikan itu di dunia ini? Emi Zhou berkata dengan dingin. Senior mungkin tidak tahu bahwa aku memang kepala rumah keluarga Zeng, tapi keluarga Zengku adalah keluarga bawahan keluarga Han. Kata kepala rumah keluarga Zeng. Membunuhku akan menyinggung keluarga Han. Keluarga Han. Erikin tercengang.
Keluarga Han yang merupakan keluarga peringkat ketiga dalam dekapan keluarga besar yang ada di dunia tersembunyi, kata Jedi Zeng dengan bangga. Keluarga Zengku sudah lama menjadi bagian dari keluarga-keluarga Han, dan banyak melakukan hal untuk mereka. Membunuhku sama saja berselisih dengan keluarga Han. Aku tidak tahu adanya keluarga Han, aku membunuhmu, dan tidak peduli jika ada yang menentangnya, kata Emi Zhou dengan dingin. Senior, apa kamu harus begitu kejam? Jadi Zeng berkata dengan wajah cemberut, jika memang harus demikian, aku hanya bisa meminta kepala rumah keluarga Han untuk menegakkan keadilan. Tapi saat itu, keluarga Han dan Sekte Qin akan memiliki perselisihan yang tak ada habisnya. Lucu. Katakan padanya untuk muncul, kalau tidak aku akan membunuhmu segera, kata Emi Zhou dengan wajah dingin. Jadi Zeng mendengus dan mengeluarkan token dan menghancurkannya. Kabut putih memancar dari token itu, dan secara bertahap mengembun menjadi sosok di udara. Sosok itu adalah seorang pria parubaya, dan dia terlihat sangat lembut dan berpendidikan. Menghancurkan token, apa yang terjadi? Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Kepala rumah. Melihat pria parubaya di depannya, jadi Zeng langsung berlutut di tanah dengan ekspresi tulus. Saya sempat bingung dan mengalami malapetaka, jadi saya tidak punya pilihan lain selain memohon bantuan Anda untuk berdamai. Apa kamu tidak menyebut mengenai keluarga Han? Kata pria paruh baya itu. Saya sudah menyebutnya, tapi pihak lain tidak mengenalnya, kata Jedi Zeng. Ini gila. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah Eric Qin dan yang lainnya. Aku tidak mengenal kalian, kalian bukan dari 8 keluarga besar, tapi dari 3 sekte, kata pria paruh baya. Mereka orang luar, jadi Zeng mengingatkan. Pada saat ini, mata pria paruh baya itu tiba-tiba terfokus pada Emi Zhou. Ekspresinya berubah beberapa kali, seolah-olah dia terus memikirkan sesuatu. Dia sepertinya pernah melihat Emi Zhou, dan pihak lain telah meninggalkan kesan yang sangat dalam, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Sepertinya kita pernah bertemu. Pria paruh baya itu bertanya dengan ragu-ragu. 29 tahun yang lalu, pertempuran di tebing ujung dunia, kata Emi Zhou perlahan. Kata-kata itu bagaikan kilatan petir, melintas di benak pria paruh baya itu, wajahnya tiba-tiba berubah dengan drastis. Kamulah. Hati pria paruh baya itu bergejolak. Dia akhirnya ingat. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di tebing ujung dunia, punggung pria sombong itu terlihat seperti dewa perang. Dia membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan melambaikan tangannya, dan mewarnai tebing dengan darah, serta mengubah tempat itu menjadi tempat tak terlupakan di bumi. Dan wanita ini, seperti teratai salju yang mekar dengan tenang berdiri di samping pria itu. Setelah itu, pria itu memisahkan diri, dan tidak ada lagi kabar tentang dia di dunia ini. Namun perbuatannya sangat menguncang dunia seni bela diri, yang pria itu lakukan saat itu benar-benar tidak dapat dilupakan seumur hidup. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Walaupun pria itu sangat mengerikan, tetapi pria itu tetap sudah pergi. Sedangkan wanita ini, dia tidak punya pilihan, dan tidak ingin menyinggungnya. Keluarga Zeng adalah pengikut keluarga Hanku. Dapatkah Anda memberiku wajah dan membiarkan orang ini pergi? Jadi Zeng memandang pria paruh baya itu dengan heran. Di matanya, pria itu sangat sombong dan mendominasi sepanjang waktu, tapi sekarang dia menghadapi wanita itu dengan suara pelan. Apa kamu memiliki wajah untuk itu? Emi Zhou bertanya secara retoris. Pria paruh baya itu berkedip beberapa kali, merasa sedikit marah. Dia memang seperti semut saat kejadian itu, tapi wanita ini bukanlah dewa perang seperti pria itu. Tapi segera, pria paruh baya itu menghela nafas lagi dan menatap mata Jedi Zeng dengan dingin.
Ekspresi jadi Zeng tiba-tiba berubah. Kepala rumah, tidak. Masalah yang kamu buat, aku tidak bisa membantumu, kamu sendiri saja yang menyelesaikannya. Ketika pria paruh baya itu melambaikan tangannya, tubuhnya berubah menjadi kabut lagi dan menghilang tiba-tiba. Kepala rumah putus asa, wajahnya penuh ketakutan. Bahkan keluarga Han tidak bisa melindunginya. Apa sebenarnya latar belakang dari Erik Kin dan ibunya? Kultivasimu lebih tinggi dari milik Brahma Satu, kamu bisa mencoba melawan putraku, kata Emi Zhou dengan dingin. Senior, bisakah kamu memberiku sebuah jalan keluar untuk bertahan hidup? Jadi Zeng menghela nafas, jika aku bisa menang, apa kamu benar-benar akan melepaskanku? Brahma Satu terlalu sederhana. Tanggung jawabmu tidak sebesar Brahma Satu. Emi Zhou berkata, aku dapat memberimu jalan keluar, tapi berhasil atau tidaknya itu tergantung padamu yang memanfaatkan kesempatan itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.